Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Saleh Siregar, MPM 2104300105. Kelas Agribisnis C1. Saya akan menjelaskan sedikit tugas yang saya buat, yaitu yang berjudul hal-hal yang merusak iman di sekitar kita. Materi hal yang merusak iman. Dampak dosa besar. Kita lihat gambar-gambar contoh-contoh perbuatan dosa besar seperti syirik, meminta ritual-ritual dan sajen, terus meminta pertolongan kepada kuburan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik, dosa paling besar, kezaliman terbesar. Pelakunya terancam masuk neraka jahanam dan kekal di dalam neraka tersebut. Habis itu, tahayatul bid'ah atau disebut dengan TBC. Tahayul, keyakinan atau menganggap sesuatu benda memiliki kekuatan atau kesaktian. Kemudian berikutnya ialah bid'ah. Bid'ah ialah perbuatan atau cara yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, namun dianggap menjadi ajaran Islam. Islam sudah cukup sempurna, tidak perlu ditambah-tambahin ataupun dikurang-kurangin. Berikutnya ialah khurafa. Khurafa ialah sebagai orang Islam yang baik yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kita hanya meyakini hal gaib yang memberitakan oleh Allah atau yang diucapkan langsung oleh Rasulullah SAW. Adapun cerita khurafa mengenai keberadaan jin ini dan itu, kita tidak boleh mempercayainya karena itu bagian dari mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Janganlah sesekali engkau menggunakan jimat, meskipun hanya sesuatu untuk hiasan. Habis itu kita masuk di nifaq. Nifaq adalah menampakkan Islam dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Pelakunya disebut munafik. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Berikutnya adalah murtad. Jadi murtad ialah perilaku orang yang keluar dari agama Islam. Islam tidak menerapkan hukuman mati kepada orang yang murtad. Al-Quran bahkan kitab suci pertama yang dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam hal agama. Maka dari itu, orang-orang yang murtad dari agama Islam, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan dia kafir, maka akan hapus amal-amal mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu adalah penghuni neraka yang mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang judul materi hal-hal yang merusak iman dalam sekitar lingkungan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.